yang udah tahu belum Atsiri itu apa gitu? Dari Mbak Anggun mungkin, Mas Edwin, Kak Zaki, yang lain? Yang buat ini yang apa? Esensial. Oke, ya. Teman-teman udah pernah ya pakai minyak kayu putih? Tahu minyak telon tahu? Nah, jadi minyak-minyak tadi itu sebenarnya juga ada atsirinya, atau yang tadi kita sering dengar minyak essential oil. Jadi atsiri sendiri itu dia diambil dari kata sifat, artinya mudah menguap dalam suhu ruang dan memiliki aroma khas. Nah, di mana minyaknya tadi itu bisa diolah dari berbagai jenis bagian tanaman dengan proses pengambilan minyaknya dengan cara destilasi, penyaringan atau cold press ekstraksi. Terus yang saya pegang, ada yang tahu nggak tanaman apa ini? Tanaman apa itu? Ada yang mungkin tahu? Oke, ini nama tanamannya rosemary. Biasa buat apa nih? Ya, buat steak bisa juga. Ini kalau mau nanam di rumah, ini biasanya di stek batang teman-teman. Dia mau nanam nih, kita mau diperbanyak di stek batang bisa. Ini di stek batang bisa. Terus kalau yang di dalam saya tahu nggak tanaman apa? Serai, biasa itu. Serai. Serai, iya. Kebetulan serainya yang di luar kaca. Yang di luar itu serai. Kalau ini namanya akar wangi. Kalau akar wangi, nama mereka vetiver. Kalau kita punya di rumah, perawatannya gimana teman-teman? Dicelup saja di air rata-rata 5-10 menitan, nanti digantung lagi. Gitu. Terus dalamnya apakah masih ada tanahnya? Ini masih ada tanahnya teman-teman. Jadi dia tanah yang sudah dicampur sama pupuk, ditutup dulu semua dengan kain kasa, ditali lalu tutup lagi dengan lumut atau serabut kelapa. Gitu. Jadi kalau mau buat di rumah, ini dibangun tahun 1963 sampai dengan 67. 4 tahun pembangunan. Dan yang kita sekarang di sini, zaman dulu tuh tempat untuk boiler atau perebusan airnya. Kalau dilihat di sini bangunannya masih asli waktu ditemukan seperti ini. Ada 2 jenis batu bata yang digunakan. Yang warna merah batu lokal Indonesia ya, batu bata lokal Indonesia. Kalau yang putih ini batu bata api atau vulkanik, di mana materialnya didatangkan langsung dari Bulgaria. Fungsinya untuk apa yang putih? Fungsinya untuk menetralisir panas pada saat boilernya dinyalakan. Jadi zaman dulu uap perebusan airnya di sini itu dibawa ke area lobi dan toko yang ada di atas. Bekas rebong asapnya juga masih ada seperti yang di samping. Iya. Ya, kalau zaman dulu uapnya lewatnya bawah, dia ada pipa ada di bawah, ada juga. Gitu. Terus kalau bahan bakarnya pakai apa teman-teman? Zaman dulu bahan bakarnya menggunakan IDO atau industrial diesel oil, pakai diesel oil. Gitu. Jadi waktu ditemukan bangunannya memang sudah seperti ini. Gitu. Terus kalau kita lanjut lagi sebelah sini, ini ada roster banyak ya, kotak-kotak di rumah sini. Mungkin lihat beberapa bangunan di sini juga banyak. Ini semuanya masih asli ya, dari tahun 63. Didesain langsung oleh Bulgaria. Ada kerajinan dari gajah-gajahan atau apa, dari akar itu seperti ini. Terus beberapa daerah orang zaman dulu juga mungkin ibunya sempat mengalami atau ibu-ibunya lagi enaknya lah gitu. Akar wangi dibuat pengharum pakaian. Itu bisa juga namanya loros. Terus bagian batang, ranting, daun buah, bunga bisa juga diolah jadi minyak. Nah, nanti kalau sudah diolah jadi minyak ada namanya sendiri teman-teman. Contohnya kayu putih itu nama minyaknya cajuput. Kita lihat sebelah sini. Terus akar wangi nama minyaknya vetiver. Termahal di dunia, ada yang tahu dari tanaman apa? Mungkin dari Kak Diva, Kak Zaki, Kak Anggun, Kak Edwin mungkin. Saya kasih clue ya. Dia banyak di Kalimantan, Pak Indonesia. Kalimantan banyak, Sulawesi ada, Papua ada. Oke, tanamannya ini teman-teman. Gaharu. Bapak mungkin pernah dengar? Teman-teman baru dengar atau? Ya, itu tempat kami itu. Tempat kami. Oh, tempatnya itu. Iya, di Kalimantan. Aslinya Kalimantan. Iya. Kalimantan Timur. Iya. Ini biasanya kan zaman dulu diambilnya bagian kayunya banyak dijual Ibu. Ya. Di sana untuk pewangi monyet. Pewangi mawar. Iya, termasuk ya. Oke. Biasanya kalau yang di Bali kan banyak tuh kemenyan juga. Iya. Nah, ini yang disebut gaharu Bapak Ibu ternyata bukan pohonnya, tapi getah, betul, getah di dalamnya. Nama pohonnya sendiri Aquilaria melakensis. Nah, ini
biasanya dia masuk termahal ibu bahkan di dunia. Kenapa? Karena yang pernah bisa menjual 1 kilo minyak yang murni harganya range-nya 150-300, ada yang pernah bisa menjual 1,3 M 1 kilo. Itu diekspornya ke Timur Tengah. Ya betul, ke Timur Tengah. Jadi kenapa mahal? Pohon ini kalau mau diambil minyaknya teman-teman ditunggu dewasa dulu, dia disakiti dulu. Ya, jadi pohon ini ditunggu usia 70 tahun. Itu diameternya paling kecil 10 cm. Kalau misal kriterianya sudah memenuhi, dia dilukai dulu bagian batangnya, lalu diinokulasikan dengan jamur yang bernama Fusarium sp. Nah, setelah dimasukkan jamur tadi, ditutup lagi tadi yang luka, ditunggu dulu 1-2 tahun. Nanti dilihat, dibuka apakah sudah keluar getah di dalamnya, itu yang disebut gaharu, itu yang diolah jadi minyak. Alasan kedua kenapa mahal, karena tidak semua pohon ini bisa menghasilkan. Jadi ketika dia sudah tumbuh dewasa, kriterianya memenuhi, dia disakiti, dia nggak kuat, dia akan mati tadi. Imunitasnya dia kurang. Terus fun fact-nya, bibit yang bagus, kualitas minyaknya bagus seperti apa? Ketika waktu kecil, dia itu bibitnya sudah tidak sehat. Dalam artian daunnya daunnya kuning, terus batangnya kering, tapi dia bisa survive tumbuh sampai dewasa, nanti tuh kualitas minyaknya yang bagus. Nama minyaknya agarwood oil, atau yang sering kita dengar satunya lagi yang bukan gaharu cendana, itu sandalwood. Ini cukup mahal bapak, dijualnya berapaan mungkin tahu harganya kalau di sana? 150.000 kan. 150.000 per kilo. Iya, Oke. kayunya saja, tapi kayunya. Oke, Kayunya. Ya, sebenarnya gaharu dari beberapa Indonesia memang beda-beda kualitasnya. Kemarin 1 bulan yang lalu saya bawa tamu dari Kalimantan juga. Beliau cerita sendiri ke saya. Mungkin kualitas gaharunya beda ya, jenisnya apa yang beda. Dia jual bukan minyak tapi batangnya, cuma segini doang ibu. Beliau diekspor ke Eropa itu dihargai diekspor ke Arab dihargai sama Arab 400 juta. 400 juta ya. Karena batang kecilnya pun teman-teman, chips kecilnya itu dibakar sudah sangat harum keluar aroma. Ya kalau di Muslim disebut sebagai pohon dari surga. Iya. Oke, untuk produksi 1 kilo minyak mawar, ada yang tahu berapa kilo bahan yang dibutuhkan? Berapa? 25. Oke, yang lain. Kayak Edwin mungkin tahu? Adifa, Kazaki. Ini butuhnya 4.000 kilo. Nanti dapatnya 1 kilo minyak saja, karena kandungan minyaknya sangat sedikit. 4.000 kilo itu 4 ton. 4 ton ya, Ya betul. betul. Produksi negara produsen minyak mawar terbesar, ada yang tahu nggak dari mana? Mawar ya. Tadi saya sebut Bulgaria. Yang kedua Turki. Ini parfum favoritnya Cleopatra juga ada. Nah ini semua organ tubuh manusia yang sudah meninggal, organnya dikeluarkan semua, dimasukkan ke dalam kano picture yang berkepala hewan. Lalu yang ditinggal ternyata hanya bagian jantung, karena mereka masih percaya akan adanya reinkarnasi. Nah selain diolah jadi balsam mumi, diolah jadi parfum, namanya ini. Ini bukan buat mumi ya teman-teman, ini parfum, namanya Susinum. Ini diolahnya dari bunga lili, mur, dan kayu manis. Ada yang mau coba hirup? Boleh. Oh ya, dihirup aja bapak. Yang lain udah mau coba? Ini solid perfume ya, jadi dia diambil, diolah sebagian dari nadi lepas tangan, leher seperti itu. Tapi kalau orang zaman dulu menggunakannya nggak seperti ini, dia ditaruh di atas kepala, dekat kepala. Jadi dekat kepala, sebelah sini juga di atas kepala. Nanti kalau udah mencair dia dioles ke seluruh tubuh seperti body lotion, tapi fungsinya untuk parfum. Oke, kita lanjut juga ke peradaban selanjutnya sebelah sini. Nah, sebelah kanan kiri. Ini ada tanaman yang dikeringkan, namanya Simbricia. Jadi ternyata di sana itu sudah ditemukan sekitar 2000 jenis tanaman untuk pengobatan. Jadi mereka selain menemukan obat-obat tadi, rajin mencatat itu sudah ada sekitar 2000. Itu sudah ada di dinasti Ming. Gitu. Terus kalau yang belakang itu juga masih ada tuh batu bata putih. Batu batanya peletakannya di bagian tertentu saja teman-teman, karena fungsinya hanya untuk menetralisir panas. Tuh kalau materialnya yang warna merah memang dia lebih kuat. Gitu. Ya kita lanjut ke India. Teman-teman di sini sudah tahu dupa kemenyan Iya. yang biasa dibakar? Iya, iya. Nah, dupa kemenyan itu dibakar, ternyata aromanya bisa untuk meningkatkan fokus otak.
pada saat melakukan meditasi. Namanya penyembuhan holistik. Jadi keselarasan antara jiwa, raga, dan pikiran. Oke, kita lanjut ke Yunani Romawi sebelah sini. Yunani nih di Athena. Teman-teman masih ingat nggak ada ceritanya Black Death, wabah pes, wabah tikus? Ya, ini salah satu tokoh yang berperan. Beliau namanya Hippocrates, bapak pengobatan. Jadi Hippocrates ini menyarankan warga sekitar Athena untuk membakar tanaman yang beraroma harum agar wabahnya cepat hilang. Dan beliau juga mencetuskan sebuah kata-kata, jalan untuk menuju kesehatan adalah melakukan mandi dengan wangi-wangian dan juga melakukan pijat. Ini boleh coba dihirup terus ditebak dari tanaman apa? Ada yang mau coba tebak? Hirup? Oh ya, boleh. Kayak putih lagi, oke boleh. Gue ada mau coba. Yang lain? Kevin udah mau coba, Pak? Ini deh.